Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Luqman bin Unaqo bin Sadun atau biasa kita kenal dengan Luqman Hakim. Ya, Luqman adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya yaitu pada surat Luqman, surat ke-31, ayat 12-19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Nah, asal-usul Luqman Hakim. Mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat lain menyebutkan Luqman Hakim adalah orang dengan ciri-ciri fisik, bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Yang ketiga, keistimewaan Luqman Hakim. Luqman memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah, yaitu berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bermanfaat bagi alam semesta. Nah, sekarang kita bahas Quran surat Luqman ayat 12-19 ya teman-teman ya. Jadi pada ayat 12-19 Quran surat Luqman ini menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Oke, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inti dari ayat 12 ini, Luqman mengajarkan anaknya untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Contohnya, misalnya diberikan mata untuk melihat hal-hal yang baik, diberikan mulut untuk berbicara hal-hal yang baik, diberikan tangan tidak dipakai untuk jahil kepada teman atau mencuri dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Jadi ayat 13 ini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu menyembah hanya kepada Allah. Jangan sampai meminta pertolongan, memohon ampunan itu kepada selain Allah. Apabila kita menyembah kepada selain Allah, itu artinya kita menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan hal yang lain. Ya, kalau kita menyembah atau meminta pertolongan kepada orang lain, kepada makhluk lain, maka kita termasuk orang-orang yang zolim.
Ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, pada ayat ke-14 ini, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu menaati perintah orang tuanya, ibunya, sayang terhadap orang tuanya, tidak membantah orang tuanya. Ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu ajarkan. Jadi ini masih bersangkutan dengan ayat 14. Tadi kan di ayat 14 kita harus menghormati, menghargai, menyayangi kedua orang tua. Tetapi di ayat 15 ini dijelaskan apabila orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik atau menyembah selain Allah, maka jangan diikuti ya, tetap saja kita harus menyembah kepada Allah. Ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Ya bunayya innaha taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhrotin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, ini maaf ada yang ketinggalan, sesungguhnya jika ada kesalahan seberat biji sawi dan berada dalam batu karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi intinya, jika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, pasti Allah maha mengetahui. Jadi Luqman ini menasihati anaknya sebisa mungkin untuk menjaga diri dari berbuat salah. Ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan. Nah, pada ayat ke-17 ini, Luqman menasihati anaknya untuk selalu melaksanakan sholat,
ya, tidak melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu bisa meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat, atau main-main ketika sholat tidak khusyuk ya. Kemudian menasihati anaknya juga untuk mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran, menjauhi hal-hal buruk. Dan juga menasihati anaknya untuk selalu bersabar terhadap apa yang menimpa anaknya tersebut. Ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusu'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu pergi di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menggambarkan orang-orang yang sombong lagi. Nah, intinya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak berperilaku sombong dan angkuh kepada orang lain, ya, apalagi kepada Allah. Misalnya kalau sombong kepada Allah itu ya tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau beribadah, tidak mau memohon pertolongan kepada Allah. Yang terakhir ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika wagdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, intinya adalah Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu sederhana dalam kehidupannya, baik itu dalam perilakunya, dalam berbusananya, dan lain sebagainya. Dan juga tidak boleh membesar-besarkan atau meninggikan suara jika itu tidak penting atau tidak perlu. Oke teman-teman, itu adalah Quran Surat Luqman ayat 12 dan 19 yang menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, dalam sebuah kesempatan saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima." Nah, kemudian Luqman mengajak anaknya untuk membuktikan omongan Luqman tersebut dengan cara jalan-jalan di tengah masyarakat mengendarai keledai. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya yang nomor yang pertama dulu nih. Luqman menaiki keledai dan menyuruh yang pertama itu anaknya dulu ya. Anaknya menaiki keledai sedangkan ayahnya berjalan. Nah, ketika sedang berjalan, ada sekelompok orang yang melihat lalu berkomentar, "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sedangkan orang tuanya malah berjalan kaki. Sungguh buruk akhlak anak itu." Lalu Luqman berbisik kepada anaknya, "Wahai anakku, dengarkanlah perkataan orang-orang tersebut," sambil mereka melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka berganti posisi. Yang kedua, lihat gambar kedua ya, ayahnya yang Luqman yang menaiki keledai sedangkan anaknya berjalan. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada sekelompok orang lagi yang melihat, kemudian berkomentar, "Anak kecil itu menuntun keledai, sedangkan orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah sombongnya orang tua itu." Nah, akhirnya tetap saja mereka melanjutkan perjalanan dan berganti posisi lagi nih. Lihat yang ketiga. Jadi
Kali ini keduanya menaiki keledai. Ketika berjalan, ada sekelompok orang lagi yang melihat kemudian berkomentar, "Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Betapa mereka tidak tahu kasihan pada hewan," kata sekelompok orang tersebut. Lukman dan anaknya terus berjalan, kemudian berganti posisi yang terakhir. Jadi lihat gambar keempat, akhirnya keledainya tidak dinaiki oleh Lukman ataupun oleh anaknya. Dan ketika sedang berjalan, ada sekelompok lagi orang yang melihat mereka dan berkomentar, "Lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama, padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaiki saja? Betapa bodohnya mereka." Akhirnya sambil berjalan, Lukman pun berkata kepada anaknya, "Dengarlah apa yang mereka semua katakan, wahai anakku. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat dan jangan hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini." Nah, jadi cerita kebijaksanaan Lukman dapat dipetik hikmahnya ya dari cerita yang tadi, bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tidak lapuk oleh hujan, dan tidak lekang oleh panas. Jadi intinya, jika kita sudah yakin hal itu adalah hal yang benar, ya kita sudah menyambungkan nih dalam Al-Quran, wah betul, apa yang kita perbuat adalah hal yang benar. Nah, sudah, pokoknya kita perjuangkan untuk perbuatan tersebut ya, selagi itu memang benar. Jangan dengarkan omongan-omongan orang lain. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan tentang kisah keteladanan Lukman ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Sekian dari Miss Indah. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung japri saja ke WA Miss Indah ya. Ditunggu pertanyaannya. Sekian dari Miss Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.